Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saat ini kita dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini, saya Ines Fridawati Daily, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 4. Melalui video ini saya akan berbagi materi tentang mata kuliah Sistematika 3 yang membahas tentang Kristologi. Kristologi terdapat dalam bahasa Yunani yaitu Kristos yang artinya Kristus dan Logos adalah perkataan, firman, ilmu, dan ajaran. Jadi Kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros studi teologi. Hal ini dikatakan sebagai poros sebab pribadi dan karya Kristus menjadi pusat dan puncak karya keselamatan Allah terhadap manusia berdosa. Tugas studi Kristologi membuahkan keyakinan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedua yaitu berbicara tentang eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Keberadaan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama yaitu yang pertama kelahiran. Yesus adalah Allah yang sejati yang turun ke dalam sejarah. Ditegaskan dalam Konsili Nisia 325 Masehi, ia adalah satu pribadi dengan dua natur. Dua natur artinya sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Yesus adalah manusia sejati yang mengalami penderitaan. Jadi, Kristus adalah pusat keselamatan manusia. Adapun tipologi Kristus dalam Perjanjian Lama yaitu Harun. Harun yang sering dianggap sebagai tipe Kristus dalam perannya sebagai imam. Harun mempersembahkan korban untuk menebus dosa bangsa Israel, sementara Yesus mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa manusia melalui manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu Adam. Adam sebagai manusia pertama dan Yesus adalah manusia baru. Yang ketiga yaitu Yusuf. Pada waktu ia dijual oleh saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 37 sampai 28, seperti itu juga Yesus dijual oleh Yudas dalam Matius pasal 23 ayat 16 sampai 17. Tipologi Kristus dalam peristiwa Perjanjian Lama yaitu pakaian Adam dan Hawa. Kita bisa melihatnya dalam Kejadian pasal 3 sampai 21, penutup dosa melalui pengorbanan nyawa yang pertama. Bahterahnu adalah satu-satunya jalan keselamatan dari penghukuman murka Allah. Paskah dan Keluaran adalah Kristus. Kristus adalah anak domba Allah yang darahnya membebaskan umat. Nubuatan Mesias dalam Perjanjian Lama yaitu kelahiran, penderitaan, dan kebangkitan. Gelar Yesus dalam Perjanjian Lama yaitu Yahweh, sering disebut Kyrios, adalah di atas segala otoritas atau yang mempunyai otoritas itu sendiri. Elohim adalah Theos yang artinya Allah yang Esa dalam PB setara dengan Elohim dalam PL. Adonai adalah Tuhan, menunjukkan otoritas mutlak Allah sebagai pemilik umatnya. Jadi fondasi Kristologi PL adalah fondasi mutlak untuk memahami Kristus dalam PB. Kristus bukan tokoh baru, tetapi ia telah dinyatakan dalam tipologi dan nubuatan Allah yang kekal. Seterusnya eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Di sini berbicara bahwa Yesus adalah pusat keselamatan Allah yang kekal. Dalam eksistensi ini berbicara tentang tiga pemikiran penting, yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus adalah dasar keselamatan dan bukti konsisten rencana Allah sejak kekekalan. Inkarnasi Kristus adalah satu pribadi, dua natur, yaitu Allah sejati memiliki seluruh atribut keilahian yang kekal dan manusia yang sejati yang mengambil rupa sebagai manusia sepenuhnya tanpa dosa. Sarana penebusan adalah cara Allah menggenapi rencana penyelamatan manusia. Nah, sering kita bertanya mengapa harus mengambil rupa seorang manusia. Nah, karena manusia yang berdosa, maka manusia yang harus menghapus, tetapi manusia yang tidak bercacat celah, dan dia menjadi darah anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Problem inkarnasi atau perdebatan kristologi yang memunculkan berbagai ajaran setelah peristiwa inkarnasi mengenai hakikat Kristus. Eutyches dan monofistisme mengajarkan bahwa Kristus hanya satu natur. Tujuan inkarnasi yaitu menyatakan Bapa. Yesus menyatakan Allah Bapa kepada manusia secara nyata dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-9. Kurban penebusan menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa manusia dalam Yohanes 1 ayat 29 dan menghancurkan kuasa maut dan menjadi teladan hidup bagi umatnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 8. Selanjutnya yaitu teori genosis dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, di mana genosis ini yang artinya yaitu mengosongkan diri. Yang pertama dalam teori genosis ini membahas tentang membatasi diri, di mana Kristus mengosongkan diri secara sukarela dengan membaca manifestasi kemuliaannya saat di bumi. Tujuannya yaitu supaya rencana penebusan tergenapi. Yang kedua yaitu ketetapan Allah. Pembatasan ini tidak menghilangkan esensi ilahinya dan tidak merusak kesatuan Tritunggal Kudus. Kelahiran dan silsilah yaitu Matius, di mana Matius garis hukum melalui Yusuf. Yesus sebagai raja Yahudi. Secara hukum kedua yaitu Lukas. Lukas adalah garis biologis melalui Maria, Yesus sebagai anak manusia, dan keabsahan Mesias secara sejarah. Materi selanjutnya yaitu karya keselamatan Kristus atau kehidupan dan karya Kristus. Dalam karya keselamatan Kristus ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama kematian. Dalam kematian ini adanya sukarela, korban atau pengganti, atau dalam kematian ini adanya korban pengganti. Seterusnya yaitu kebangkitan. Dalam kebangkitan ini yaitu menimbulkan kemenangan kehidupan yang kekal. Yang ketiga yaitu kenaikan atau pemulihan. Kenaikan atau adanya pemulihan yaitu adanya oleh iman besar kita. Dan yang keempat yaitu pemerintahan. Dalam pemerintahan ini adanya ketaatan, yaitu Raja segala raja. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-14 dan 17, di sana dia mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Rangkaian keselamatan inkarnasi, salib, kebangkitan, dan kenaikan adalah satu kesatuan karya Allah. Kedua yaitu Tuhan yang hidup. Yesus bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan Tuhan yang memerintah selamanya. Dan yang ketiga yaitu keselamatan yang kekal. Melalui rencana penebusan Allah, digenapi bagi setiap orang yang percaya. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Yang pertama yaitu nama-nama Kristus terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama Yesus Kristus. Tuhan Allah. Jadi yang pertama adalah nama Yesus secara pribadi, yaitu yang diberikan Allah kepada anak manusia sebelum ia dikandung dan dilahirkan sebagai anak manusia. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-21, nama ini berasal dari bahasa Yunani Lesos yang paralel dengan kata Ibrani atau yang artinya penyelamatan atau juru selamat, atau Tuhan adalah keselamatan. Kedua yaitu Kristus. Nama Kristus ada 6 jabatan yang melekat pada Yesus yang setara dengan predikat Mesias dalam Perjanjian Lama, di mana istilah Mesias berasal dari kata Ibrani yang artinya diurapi. Yang ketiga yaitu Tuhan. Nama lain yang dikenal pada Yesus adalah Tuhan. Dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11, yang dalam bahasa Yunaninya sering disebut dengan Kyrios, artinya Tuhan. Yang keempat yaitu anak manusia. Anak manusia adalah makhluk surga yang telah datang ke dunia dengan kemuliaannya. Ia datang sebagai
manusia sehingga banyak manusia yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir yaitu anak Allah. Selain dari sebutan anak manusia, ada beberapa yang telah disampaikan, dan yang terakhir yaitu dia sebagai anak Allah. Sebutan anak Allah ini merujuk pada keilahian Yesus, bahwa dia adalah Allah sejati dalam ketritunggalannya yang kekal bersama Allah dan Roh Kudus. Selanjutnya yaitu kemanusiaan Kristus. Dalam kemanusiaan Kristus ada beberapa, yaitu dia lahir secara manusia, memiliki sifat dan perasaan seperti manusia, memiliki keterbatasan dan memiliki kelemahan seperti manusia. Yang ketiga yaitu keahlian Kristus. Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi dalam kebenaran ini tentang keilahian Yesus dipertegaskan untuk melalui beberapa fakta dalam Alkitab tersebut. Yang pertama yaitu pengajarannya dengan cara Yesus. Ia juga berkata bahwa aku dan Bapakku adalah satu. Dalam Yohanes yang ke-30, Yesus juga mengajarkan bahwa apabila aku ditinggalkan di bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Yohanes 12 ayatnya yang ke-32. Kita bisa melihatnya di situ. Dan yang kedua yaitu pengakuannya. Yesus mengakui bahwa ia adalah jalan dan kebenaran. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ia adalah roti hidup, ia adalah terang dunia, ia adalah pintu, ia adalah gembala yang baik. Dan yang ketiga adalah tindakan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah Allah dengan menggunakan yang pertama, Yesus mengampuni dosa. Kita bisa melihatnya dalam Markus pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-12. Yang kedua, Yesus memberi hidup. Yang ketiga, Yesus akan menghakimi dunia. Yang keempat, pemeliharaan Yesus dan menerima penyembahan. Yang terakhir yaitu jabatan-jabatan Yesus Kristus. Jabatan Yesus Kristus yaitu Yesus Kristus sebagai Nabi. Nabi yang artinya yaitu penyambung lidah Allah. Allah sendirilah yang memilih ia dan telah menjadi firman. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-14. Yang kedua yaitu imam adalah orang yang telah menjadi penghubung umat dengan Allah. Hanya mempersembahkan korban hubungannya dengan Yesus, yaitu Yesus telah mengorbankan dirinya sendiri menjadi korban bagi penebusan dosa manusia. Kita bisa melihat dalam ayat yang 9, pasalnya yang 11 sampai 14. Selanjutnya yaitu Mesias sebagai Raja. Raja pada perjanjian lama dipilih oleh Allah atau dipilih oleh Tuhan. Yang pertama yaitu contohnya Raja Saul dan lain sebagainya. Hubungannya dengan Yesus yaitu dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33, begini firman Tuhan, yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tak akan jauh bapa leluhurnya, menyiarkan memerintah atas keturunannya aku sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan pun dapat melihat dari Matius 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Jadi Yesus adalah sebagai nabi, dia juga sebagai imam, dan dia juga adalah sebagai raja di atas segala raja. Sekian dan terima kasih. Saya sapa kita kembali. Shalom.